Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang tanaman-tanaman yang ada di samping saya ini, yaitu sayuran kale. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah mengupas tuntas tentang nutrisi dan juga manfaat dari kale untuk tubuh kita. Lalu juga udah ada video yang membahas tentang jenis-jenisnya, juga cara menanam dari mulai benih hingga dia bisa dipanen. Di video yang ini kita akan membahas tentang olahan-olahan apa aja sih yang bisa kita buat dari sayur kale ini. Juga kita akan mereview secara langsung aneka jenis kale. Ini dia, sudah saya persiapkan. Bagaimanakah rasa sayuran kale ini kalau dimakan mentah? Oke, penasaran seperti apa videonya? Ikutin terus. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat dulu perkembangannya ya. Ini adalah sayuran kale yang kemarin saya tanam, dan sudah besar-besar seperti ini. Ini yang jenis red rubel kale. Ini termasuk yang pertumbuhannya paling cepat. Kemudian yang paling umum itu adalah yang curly kale. Nah, ini bisa besar deh ya teman-teman, bisa tinggi. Nah, ini baru aja saya pindah ke pot yang lebih besar. Nah, sebenarnya kalau dia udah set, udah nyaman dengan pot baru dan juga media tanamnya, dia bisa daunnya itu lebar-lebar dan juga sangat keriting. Ini dia curly kale yang versi lebih kecil ya teman-teman ya. Kalau potnya lebih besar, dia daunnya juga bisa tumbuh lebih besar. Tapi karena lahan saya terbatas, saya nanam di pot-pot seperti ini. Nggak apa-apa teman-teman, yang penting bisa dikonsumsi, oke? Kemudian ini yang curly kale jenis yang ungu, ini namanya scarlet kale. Kalau dia terkena sinar matahari penuh seharian, dia akan warnanya keluar seperti ini, ungu sekali. Nah, ini saya juga punya yang sinar mataharinya nggak sebanyak itu, ungunya akan berkurang. Beda banget ya. Jadi memang sayuran yang berwarna itu baiknya terkena sinar matahari yang banyak biar warnanya itu keluar ya, pigmennya lebih keluar. Oke, ini tadi yang scarlet kale. Yang ini adalah Siberian kale. Ini juga cukup mudah untuk ditanam dan daunnya itu cukup subur ya teman-teman. Ini red rasia. Ini sudah saya potong, sudah sering saya panen jadi seperti ini. Ini nggak kalah cantik dan nggak kalah enak. Saya cuma tanam dua ini teman-teman. Juga ada yang Nero kale, sama seperti curly. Nero ini bisa tumbuh tinggi ya. Nah, selanjutnya ada Asian kale. Ada yang menyebutnya juga Chinese kale. Ini adalah kailan ya teman-teman. Masih satu spesies dengan kale yang lainnya. Ini adalah Brassica oleracea. Kalau kailan pasti teman-teman lebih mudah menjumpai ya, lebih familiar seperti ini. Ini juga bisa tumbuh lama ya teman-teman, bisa dipotekin daunnya satu-satu gitu, lalu dia bisa tumbuh lagi. Kalau kita potek pucuknya teman-teman, nanti dia akan tumbuh anakan-anakan, tunas-tunas di sekitar batangnya. Nah teman-teman, itu dia update tentang perkembangan dari kale-kale yang saya tanam. Sekarang selanjutnya kita akan mencoba mencicipi gimana sih rasa kale ketika mentah ya. Ini saya sudah mengambil pucuk-pucuknya. Sekarang saya mau cuci tangan dulu. Dan saya juga sudah menyiapkan air putih ya untuk menetralisir mulut saya. Langsung aja kita mulai dari yang pertama, red rubel kale. Bismillahirrahmanirrahim. Red rubel kale teksturnya crunchy teman-teman. Kemudian ketika dimakan itu ada sensasi aroma yang cukup tajam. Saya kurang bisa mendeskripsikan itu aroma apa ya, tapi ada aroma yang cukup tajam yang kalau saya pikirkan itu ya, kalau saya asosiasikan itu seperti daun sembukan atau daun kentut, sedikit aroma seperti itu. Nggak tahu itu lidah saya aja atau lidah teman-teman mungkin sama. Yang pernah makan red rubel kale, tolong tulis di kolom komen ya, gimana menurut teman-teman rasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah curly kale. Curly kale, bismillah. Secara tekstur dia tidak se-crunchy dari yang red rubel kale, tapi dia tidak ada aroma yang menyengat itu tadi teman-teman. Rasanya menurut saya cukup enak untuk ukuran sayuran mentah. Memang curly kale ini yang paling populer ya, yang paling sering kita jumpai di supermarket ataupun di toko-toko online. Kita minum dulu. Oke, yang selanjutnya scarlet kale. Bismillahirrahmanirrahim.
teksturnya lebih liat daripada red ruble kale, tapi sama dengan curly kale. Rasanya pun juga mirip banget, nggak ada pahit-pahitnya. Kalau yang red ruble tadi menurut saya ada sedikit pahitnya. Dua ini enak sekali, kita netralisir lagi. Selanjutnya adalah Nero kale. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, sama banget kalau di lidah saya dengan si curly kale yang hijau, enak. Selanjutnya ada dazzling blue kale, sama seperti Nero kale, tapi ini ada guratan merah ya di tulang daunnya. Kita coba, bismillah. Tidak bisa membedakan rasanya saya dengan yang ini, kecuali teksturnya aja. Yang Nero lebih crunchy daripada yang dazzling blue. Ini kalau secara rasa sama banget. Selanjutnya ada yang Siberian kale. Kalau secara dari tampak mata ini memang lebih tipis daripada yang Nero, dazzling blue, juga yang curly, terus juga ada bulu-bulu halusnya. Secara rasa kalau mentah seperti apa? Kita coba. Kalau dari segi rasa ada sedikit pahitnya, rasa pahitnya, dan juga ada sedikit aroma langu. Langu itu seperti apa ya? Pokoknya dia beraroma seperti sayur banget gitu. Sedangkan kalau yang curly tadi cenderung netral, cenderung tawar kalau menurut saya. Oke, itu dari yang Siberian. Kemudian yang terakhir Red Russian. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dan teksturnya mirip dengan Siberian, cuma dia lebih tidak pahit kalau menurut saya. Satu lagi teman-teman terlewat, ini adalah Kailan. Tekstur daunnya lebih tebal dari semuanya. Apakah dia lebih alot? Kita coba, bismillah. Seperti curly kale, tapi dia lebih ada pahit-pahitnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, seperti ini biasanya kalau udah dimasak nggak akan kerasa pahit lagi teman-teman. Tapi yang menonjol adalah rasa dari bumbunya. Baik teman-teman, udah selesai kita mereview 8 jenis kale. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa ide yang bisa teman-teman lakukan untuk mengolah sayuran kale yang ada di rumah teman-teman. Berikut videonya. Sekarang selanjutnya kita akan melanjutkan dengan berbagai cara untuk mengkonsumsi dan mengolah kale. Oke, cara yang pertama adalah tentu saja bisa dimakan mentah ya teman-teman. Bisa kita gunakan sebagai lalapan, atau bisa kita gunakan sebagai salad, dan juga bisa kita campur ke dalam smoothies seperti ini. Ini adalah salah satu contoh simple salad teman-teman yang saya ambil dari website lalush.com. Silahkan mengunjungi websitenya untuk mendapatkan resepnya lebih lanjut ya. Terlihat enak sekali. Nah, selanjutnya juga kita bisa gunakan sebagai lalapan ya. Ini adalah cara mengkonsumsi kale dengan kearifan lokal. Rasanya juga tetap segar dan tak kalah enak pastinya teman-teman. Dengan lauk tempe atau tahu atau lauk apapun plus sambal itu udah enak banget, udah seger, mantep, kenyang, apalagi nasinya anget-anget. Udahlah dijamin, mantap. Nah, selanjutnya bisa juga kita jadikan minuman ya teman-teman. Kali ini saya akan bikin smoothies. Bahannya cukup simple, cuma mangga dan juga daun kale aja. Jenis daun kale-nya itu terserah, bisa daun kale apa aja yang teman-teman suka dan yang teman-teman punya di rumah. Caranya juga sangat gampang, tinggal dimasukkan semua bahannya. Lalu saya tambahkan dengan es batu, sedikit air, dan juga langsung kita blender. Tingkat kehalusan juga menyesuaikan selera teman-teman semuanya. Ini tidak saya tambahin gula ya, karena mangganya udah manis. Begini aja udah cukup enak, seger, mantap. Nah, ini dia teman-teman smoothiesnya. Kalau udah dicampur dengan bahan lain seperti mangga kayak gini teman-teman, nggak ada rasanya sama sekali. Sangat enak, segar, dan tentunya kita dapat manfaat dan gizinya secara full karena ini masih mentah. Kalau sudah diolah, sudah dipanaskan, tentunya ada beberapa vitamin dan juga zat-zat yang dia menguap ya, yang dia rusak karena proses pemanasan tersebut.
Nah, untuk dimakan mentah teman-teman pastikan memilih daun yang masih muda ya, agar rasanya itu lebih renyah gitu, agar teksturnya itu tidak keras dan lebih mudah untuk dimakan. Juga untuk jenis-jenis yang lebih liat bisa teman-teman rajang dengan ukuran yang kecil-kecil untuk memudahkan teman-teman memakan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa juga mengolahnya dengan cara yang simple sekali, yaitu dengan cara direbus. Oke teman-teman, saya mau ngerebus kelnya dulu. Nah teman-teman bisa ngerebusnya agak lama atau nggak begitu lama, tergantung selera. Ini saya mau bikin pecel, udah ada temennya tahu, tempe, dan juga peyek. Selamat menikmati. Nah selain dipecel juga bisa kita jadikan kulupan seperti yang di nasi tempong itu, juga bisa kita jadikan urap sayur seperti ini, enak sekali. Itu dia tentang yang direbus. Selanjutnya teman-teman juga bisa menumis. Nah, kel tumis ini bisa ditumis dengan apa aja, bahan yang teman-teman suka. Mungkin bisa dengan teri, dengan ikan asin, dengan tahu, tempe, ayam, daging, dan whatever you want lah intinya. Oh ya, jangan lupa kalau ditumis kita kasih air juga ya teman-teman, biar air itu membantu untuk melunakkan sehingga lebih mudah untuk dimakan, terutama untuk anak-anak ya yang agak susah mengunyah. Nah selanjutnya saya akan bikin masakan yang bersantan nih teman-teman. Kali ini saya akan bikin gulai kel. Caranya ya sama aja teman-teman seperti bikin gulai pada umumnya ya, pakai santan, pakai cabai. Ini saya campur tahu dan juga tempe. Nah selain untuk gulai juga bisa untuk lodeh loh kelnya seperti ini. Ini saya campur dengan tahu goreng. Kemudian juga bisa untuk campuran bala-bala atau bakwan. Nah kalau biasanya cuman wortel sama kubis, nah karena kel ini teksturnya rasanya ada mirip-mirip sama kubis, ini enak banget kalau digoreng ya teman-teman. Kalau bahasa bulenya fritter ya, kalau bahasa kita bakwan. Seperti ini, enak sekali. Lalu juga bisa kita bikin keripik. Nah ini kel chips, ini tidak memakai tepung. Yang pertama yaitu pakai olive oil, sama saya kasih garam dan juga lada. Kemudian tinggal dicampur-campur aja seperti ini. Nah sampai rata semuanya. Lalu kita taruh di loyang, kita ratakan jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Kemudian masuk ke oven. Ini nggak nunggu lama. Jadi deh seperti ini, dengarkan suaranya. Wow. Ada juga yang pakai tepung seperti keripik bayam, ini juga enak. Dan juga bisa untuk mie ya teman-teman. Kalau ada mie sayur-sayuran, mie hijau, nah itu bisa pakai jus kel. Dan juga bisa untuk cheese stick. Nah digoreng jadi cheese stick seperti ini. Gampang kan? Nah itu dia teman-teman tentang olahan kel dan juga review rasa dari kel. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.